Hai semuanya, kali ini aku bakal sharing tentang pengalaman ngajuin KPR rumah. Overall proses dari nanya-nanya sampai akhirnya akad itu sebulan, hampir sebulan pas. Sebelum masuk ke cerita pengalaman KPR-nya, aku mau share dulu hal yang penting banget buat jadi pertimbangan sebelum ngambil KPR. Pertama, kalau misalnya masih sendiri ataupun udah punya pasangan, kalian pastiin dulu emang pengen nabung dulu untuk beli langsung tanah atau rumah, atau memang mau decide KPR, karena KPR itu komitmen yang cukup panjang. Tadi mungkin udah rahasia umum ya, kalau kita memutus untuk KPR rumah itu nanti pasti total biaya yang dikeluarin ya pasti akan lebih mahal dibanding harga rumah itu sendiri. Bahkan ada yang bilang bunganya bisa 50% sendiri dari harga rumahnya ya. Jadi pertama, diskusiin dulu dan pastiin kalian maunya kayak gimana. Sadari kemampuan diri sendiri. Kita lihat dulu nih income kita, gaji kita itu berapa, kenalin kemampuan kita, sesuaiin dengan gaya hidup, kebutuhan. Nah itu kan yang bisa ngitung kita sendiri. Jangan sampai kayak maksain KPR terus kayak nggak bisa hidup gitu kan. Dan kalau mungkin udah menikah sama pasangan itu kayak gimana financially, cek dulu gajinya. Setelah itu, setelah sadar kemampuan kalian, baru tentuin kalian itu mau di budgetnya berapa. Nah, budget ini akan ngaruh ke poin selanjutnya, yaitu nabungnya. Kalau udah tahu budget rumahnya mau seberapa, itu kan biasanya kalian harus DP dulu kan. Dan DP itu kalau misalnya mengajukan KPR, biasanya ada berapa persen dari nominal rumah itu. Kalau kemarin aku setelah memutuskan mau beli rumah yang harga berapa sama suami, kita mulai ngitung, oh ya harganya segini, berarti paling nggak kita harus nyiapin 20% dari total rumahnya, harga rumahnya untuk jadi DP. Nah dari situlah kita mulai nabung dulu tuh DP-nya, sampai kekumpul lah untuk si DP, dan ada tabungan spare sisa. Jadi kalaupun kita nge-DP, duit kita nggak langsung habis 0 rupiah. Selain tadi udah nentuin harga rumah mau dibeli berapa, harus nyiapin DP paling nggak berapa, selanjutnya juga harus mulai nentuin mau berkomitmen untuk KPR tuh berapa tahun. Biasanya tuh sekarang ada yang bisa 5 tahun, 10, 15, bahkan 20 juga ada. Nah itu lagi-lagi balik ke poin yang awal tadi, sesuaiin dengan kemampuan kalian. Kalau kemarin aku dan suami memutuskan untuk kita nabung DP-nya agak banyakan dulu deh, kalau bisa lebih dari 20% harga rumah, karena kita pengennya jangka waktu KPR tuh nggak terlalu lama. Yang akhirnya kita memutuskan untuk 10 tahun dengan DP-nya gede di awal. 10 tahun menurut kita tuh masih bisa lah kita tanggung. Dan pertimbangannya itu, jadi kalau makin lama biasanya bunganya makin gede, harga yang kita bayarin dengan harga rumah sebenarnya tuh makin dikit selisihnya. Tapi kalau cicilannya misalnya 20 tahun, otomatis selisih dari harga asli rumah dengan harga yang akhirnya kita bayarin tuh pasti makin jauh. Jadi atas dasar pertimbangan itulah kita memutusin untuk gedein aja dulu deh di DP-nya. Jadi setelah sudah tadi perumusan awal, alhamdulillah udah kekumpul tuh. Dari situlah mulai cari-cari rumah. Nah untuk cari-cari rumah ini kita udah sepakatin juga, kita maunya di daerahnya Tangerang Selatan. Jadi kita udah mengkerucutkan juga pilihan-pilihannya, wilayah, terus range harganya. Dari situlah mulai hunting rumah. Nah untuk hunting rumahnya ini sendiri, kemarin kita nyobain nyari rumah baru dan rumah second. Kita bikin Excel. Rumah ini posisinya di mana, alamatnya di mana, terus di harganya berapa, kontak personnya, itu benar-benar dibikin Excel. Dan akhirnya ketemu si rumah yang diimpi-impikan. Dan dari situlah baru masuk ke tahap ngurus KPR. Nah sebenarnya cari bank untuk KPR ini bisa banget diparalelin saat kalian cari rumahnya. Jadi kalau kemarin aku memang carinya rumah dulu, udah ketemu yang cocok, baru mulai nyari-nyari banknya, preference masing-masing. Ya karena waktu itu takut banget rumahnya diambil orang lain karena posisinya emang ada yang ngantri, akhirnya kita memutuskan untuk ngasih UTJ dulu atau uang tanda jadi. Itu nominalnya kalau aku kemarin 10 juta, itu sebenarnya nominalnya nggak saklek, biasanya kesepakatan antara penjual, agen properti, dan pembelinya. Barulah aku mulai ngurus KPR sama suami. Di situ posisinya kita udah nanya-nanya
cukup banyak bank, sampai akhirnya kita mengerucutkan ke 3 potential bank yang kita pilih untuk KPR. Apa aja yang jadi pertimbangan buat memilih bank? Pertama, kita pengen cari tahu dulu nih suku bunganya. Kita kan udah netepin nih, kalau kemarin aku dan suami maunya 10 tahun. Kita lihat bank mana yang fixed rate-nya paling kecil kemarin. Kita ngelihat kayak ada beberapa bank fixed rate-nya selama 5 tahun, ada yang 6%, ada yang 7%, ada yang 7,5%, ada yang 5,5%. Itu menjadi salah satu pertimbangan kita untuk memilih banknya. Selain lihat fixed rate yang di beberapa tahun pertamanya, kita juga ngelihat si floating rate bunga dari banknya. Karena kan jadi misalnya tadi aku nyicil milih 10 tahun, itu 5 tahun pertama fix bunganya 6% misalnya. Nah setelahnya itu kan hampir rata-rata semua bank yang kita tanya tuh habis itu lanjut floating kan bunganya. Nah itu kita lihat, nah ini kalau ditanya ke orang banknya pasti mereka kayak memang nggak akan bisa jawab floatingnya berapa, karena itu kan benar-benar tergantung kondisi nanti, gak ada yang tahu itu berapa. Tapi kemarin aku dan suami coba ngeliat nih, oh ya floatingnya si bank ini tuh sekarang kondisinya kayak gimana. Jadi kita benar-benar nanya-nanya dan juga riset, paling enggak walaupun itu nggak menjamin di masa depannya bakal segitu, tapi kita ada bayangan, oh kalau bank ini tuh kayak gini. Baiknya kalau udah ada kenalan juga yang udah pernah lagi nge-KPR rumah, bisa ditanya juga tuh floatingnya si bank ini gimana. Selanjutnya kita juga ngecek biaya penalti dari si bank tersebut, dan pengennya sih kalau memang ada rezeki dilunasin duluan nih. Nah cek tuh biaya penaltinya berapa. Kita tuh diperbolehkan untuk ngelunasin setelah berapa tahun. Kalaupun setelah berapa tahun, biayanya tuh berapa penaltinya. Biasanya tuh beda, kalau yang dilunasinnya di bawah 5 tahun biasanya penaltinya lebih besar. Kalau udah tinggal sisa 2 tahun itu biasanya penaltinya udah lebih kecil. Nah itu cek semuanya, dan tata cara kalau mau ngelunasinnya, boleh nggak ngelunasin sebagian dulu, boleh nggak langsung dilunasin semua, karena itu kebijakan setiap bank beda-beda. Jadi sesuaikan sama kebutuhan kalian, tanya sedetail-detailnya di awal. Kemudian ini hal yang selalu ditanyain sama kita berdua ke bank, ada promo apa? Ada yang promo kalau misalnya kita nabung di bank itu, yang nanti dimana kita dibikinin rekening kan sama banknya. Setiap bulan kita bakal di auto debit untuk bayar cicilan per bulannya di rekening itu. Nah biasanya ada beberapa bank yang nawarin kalau kita naruh tabungan banyak di rekening itu bisa memangkas atau mengurangi bunga-bunganya. Ada juga promo-promo lainnya. Kalau kemarin sih pas kita cuma adanya itu. Cek kredibilitas dari banknya. Kalau kemarin kita itu cukup picky untuk memilih bank-bank mana yang kita incer. Hati-hati banget, jangan asal milih bank yang misalnya kayak bank yang namanya nggak diketahuin. Ya itu sebenarnya personal preference ya. Kemarin aku dan suami, kita pengennya cari bank yang udah ada namanya, karena itu memberi kita rasa secure gitu loh untuk kedepannya. Hal yang gak kalah penting lainnya adalah DP. Antar bank itu sendiri punya kebijakan tertentu untuk kalau lo mau KPR rumah minimal DP harus gini, itu juga cek. Dan saat memilih bank, kemarin aku dan suami juga sangat mempertimbangkan tim yang nge-handle kita, seberapa jelas dia memberikan penjelasan, terus kayak helpful atau enggak. Kemarin kita juga mempertimbangkan orang yang ada PIC bank yang ngejelasinnya nggak runut, terus kayak kelihatan nggak niat, infonya banyak yang miss. Nah itu jadi pertimbangan banget, karena ya ini transaksi gede, jadi kita terpengaruh banget sih sama PIC dari banknya. Selain dari detail-detail tadi, sebenarnya kita juga pengen ngebandingin harga biaya KPR-nya, biaya notaris dan lain-lainnya. Tapi sayangnya biaya itu nggak bisa keluar kalau kita belum proses, belum bayar biaya appraisal ke banknya. Atau kayak appraisal ini buat yang menilai gitulah kelayakan kita dan rumah yang mau di KPR-in itu. Kita milih dulu nih berdasarkan yang sudah aku sebutin tadi. Posisinya waktu itu aku mulai 3 Mei. Jadi 3 Mei aku dan suami udah nentuin 3 bank yang mau kita lanjut buat proses. Disitulah kita tanggal 3 Mei itu mulai ngumpulin syarat-syarat untuk
tadi. Apa aja yang disiapin? Sebagai pembeli, data yang pertama kali harus kita siapin itu KTP. Kemarin kalau dari bank yang kita pilih, mereka menyarankan kita untuk KTP-nya udah sama. KTP dan kakaknya alamatnya harus udah satu jalan. Aku kemarin kan nikah bulan Desember, itu setelah nikah banget kita langsung ngurus kakak baru dulu, kakak baru KTP. Di situ kita selarasin dulu KTP sama kakaknya udah match alamatnya, baru bisa disubmit. Karena kalau belang-belang, misalnya KTP-nya mana kakaknya mana, biasanya bank susah tuh profil dan mereka biasanya minta untuk disamain dulu. Setelah itu diminta juga akte kelahiran aku dan suami. Jangan lupa lampirin fotokopi buku nikah. Kemarin sih aku dimintanya full ya, buku nikah kita berdua, bener-bener semua halaman. Kita diminta untuk nyiapin fotokopi buku tabungan. Kemarin kita ngelampirin semua fotokopi buku tabungan yang kita punya beserta mutasi rekeningnya. Kemarin kita itu disarankan untuk ngelampirin mutasi rekening selama 3 bulan terakhir. Mungkin kalau teman-teman yang bukan karyawan alias misalnya pengusaha atau freelancer, itu biasanya diminta untuk ngelampirin mutasi rekeningnya lebih lama lagi karena yang si bank ini pengen ngeliat nih pemasukan kita tuh kayak gimana sih, karena kan ya itu yang jadi pertimbangan mereka mau minjemin atau enggak. Buat teman-teman yang karyawan, diminta juga untuk melampirin slip gaji dari kantor kalian. Nah, slip gajinya itu kemarin kita juga melampirin 3 bulan terakhir. Serta minta ke HR juga surat keterangan karyawan. Nah, ini kayak buat nge-state aja dari HR bahwa misalnya aku atas nama Prita Mara merupakan karyawan di sini, bener. Dan di situ juga diminta mencantumkan nama, nomor telepon, dan juga email si orang HR kantor kita yang bisa dihubungin. Karena nanti dari analisnya si bank itu bakal ngubungin, nanya ke HR kita, cross check nih, ini beneran nggak orang karyawan di sini gitu. Untuk KPR ini juga kita diminta untuk melampirin NPWP. Jadi kita harus menjadi warga taat bayar pajak. Dan kemarin juga kita ditanya udah ada BPJS atau belum. Jadi kalau udah ada, lampirin kartu BPJS-nya. Kalau di samping BPJS teman-teman juga udah ikut asuransi, itu juga diminta untuk lampirin. Itu tadi kan yang disiapin kita sebagai pembeli. Selain itu kita juga diminta nih data-data penjualnya kayak KTP, NPWP. Selain dari data penjualnya diminta juga tuh IMB, sertifikat dari rumah yang mau kita beli, PBB-nya, SPT PBB, pokoknya data-data tersebut harus lengkap. Submit datanya ke bank yang kita pilih. Kemarin itu aku dan suami ngajuin ke 3 bank, dan tiga-tiganya setelah kita submit kita bayar yang namanya biaya appraisal, dimana di appraisal ini nanti dari pihak bank, dari pihak analis bakal nge-cross check data semuanya, penjual, pembeli, rumahnya juga bakal dilihat nilainya berapa. Dari situlah si bank bisa melihat, oke, rumah ini kita hargain segini, kita bisanya ngasih pinjaman sekian. Nah, itulah yang namanya appraisal. Kemarin kita bayar appraisal, ngajuin ke 3 bank, harganya macam-macam. Ada yang harganya 700.000 biaya appraisalnya, kemarin itu di OCBC. Terus ngajuin ke Permata bayarnya 500, CIMB juga biaya appraisalnya 500.000. Nah, untuk pengajuan KPR ini kebetulan suami kan lagi di luar kota kerjanya di Pulau Sulawesi dan aku posisinya di Jawa. Jadi kita emang susah banget nih nyari waktu yang bisa suami balik ke sini. Jadi kita memang minta ke banknya, please ngurusnya dipercepat dong, bisa nggak? Tapi nggak pakai biaya tambahan ya. Nah, jadi pokoknya kita nge-submit data-data bayar biaya appraisal semua itu tanggal 3 Mei dan tanggal 7 Mei alias tanggal 6 dan 7 Mei itu udah pada ngeluarin hasil appraisalnya. Dan tanggal 7 sampai tanggal 8 udah ada yang ngeluarin pernyataan bahwa oke, pengajuan KPR-nya diterima. Cukup cepet kan? Setelah itu kita udah di-approve nih ternyata sama 3 bank tadi. Tahap selanjutnya adalah ke notaris yang ngelakuin pengecekan data. Terus kita juga udah mulai harus bayar biaya notaris, biaya KPR, dan rincian lainnya. Nah, disitulah kita harus udah mulai milih mau bank yang mana. Tanggal 13, 12, 14an itu kan udah lebaran. Jadi di situ kita blank, nggak ngurusin, lebih ke oke, udah netapin, akhirnya kita ngambil di satu bank. Udah tuh
kita dikasih rincian biaya yang harus dibayar. Nah ini biayanya ada yang dibebankan ke kita selaku pembeli rumahnya yang ngajuin KPR tersebut, dan ada juga yang dibebankan ke penjual. Jadi memang harus di-spare cukup banyak ya, karena ada biaya notaris, biaya balik nama, biaya ke si banknya tersebut. Ibaratnya kan kita KPR ke sana ya, terus kita harus juga ikut asuransi. Ya total rumah yang aku dapat di daerah BSD ini, rumah second ya, harganya alhamdulillah deal di 850-an. Nah nanti biaya total itu bakal aku rinciin biayanya seperti ini. Setelah dikeluar semua rinciannya, udah akhirnya aku dan suami tanggal 21 Mei itu bayar semua biaya-biayanya. Ada yang biayanya langsung ditransferkan ke notaris, biaya pengecekan dan rincian segala macam tadi. Terus biaya asuransi, biaya ke KPR ke banknya. Kalau yang aku kemarin, kita dibuatin rekening di bank tersebut. Nah yang asuransi dan lain-lainnya itu ditransferkan ke rekening yang baru dibuka itu. Nanti kedepannya untuk bayar cicilan itu juga bakal didebit dari rekening yang baru dibuka ini tuh. Jadi sistemnya aku tiap bulan atau misal dari awal taruhlah dana di situ, nanti setiap bulan akan auto debit. Mulai dari tanggal 21 itu udah aku dan suami tinggal menunggu semuanya berjalan, notaris bergerak, dari bank mempersiapkan semuanya. Terus tanggal 27 Mei barulah keluar dari si notaris hasil pengecekan. Jadi kan tadi biaya yang kita bayarin ke notaris itu untuk ngecek data-data dan segala macam lah. Nah tanggal 27 itu udah keluar follow up-nya bahwa semuanya aman dan transaksi ini bisa dilanjutkan. Bank dari situ baru oke, proceed, lanjutin. 4 hari kemudian, yaitu tanggal 31 Mei, akhirnya kita melaksanakan akad jual beli si rumah. Terus untuk akad ini yang harus hadir kalau udah menikah itu suami istri, yang pembelinya yang ngajuin KPR dan si penjualnya. Jadi harus nyocokin jadwal. Kalau udah hadir semua, di akad itu ada dari pihak banknya, ada dari pihak notaris, dari kedua belah pihak penjual pembeli, dan waktu aku dari pihak properti juga datang, agen properti. Untuk bahasa akad sendiri, kita diminta untuk bawa KTP asli pasti, kemudian NPWP asli, buku nikah asli, akte kelahiran asli, dan materai sejumlah yang diarahkan. Kalau kemarin kita disuruh bawa 15. Di situ dibacain pasal-pasalnya banyak banget, dan itu harus dibacain semua. Kalau teman-teman ada yang belum jelas ya better sebenarnya sebelum hari udah ditanyain ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyain lagi, tanyain aja di situ. Selain dari notaris, dari pihak bank juga ngejelasin pokoknya deal terakhir seperti apa, kesepakatan pembayaran harus kayak gimana, itu semuanya dibacakan saat itu. Terus kita baru deh ngeparaf di setiap halamannya dari yang kesepakatannya itu, baik yang dari bank ataupun dari notaris, itu dari pihak penjual pembeli semuanya ngasih paraf setiap halaman, dan terakhirnya ditanda tangan. Pokoknya ikutin aja semua guidance dari notaris dan tim bank. Itu takes time banget. Kemarin sih aku kayak hampir 2 jam untuk proses dari akad itu sendiri. Habis itu udah deh akhirnya kita diberikan kunci rumah pertama kita. Itulah tadi sharing pengalaman aku ngajuin KPR rumah. Total berarti ya 1 bulan lah ya, dan itu masih kepotong libur Idul Fitri kayak hampir seminggu. Jadi sebenarnya mungkin bisa lebih cepat dari itu. Nah, buat teman-teman semua yang mau KPR, semoga video ini membantu kalian. Dan kalau ada yang pengen ditanyain atau misalnya pengen next bahas misalnya tadi soal nyari rumahnya, pertimbangan milih rumah or apapun itu, bisa langsung aja drop in the comment section. Semoga membantu dan sampai jumpa.